Hai, good morning leaders. Hari ini kita akan bicarakan lagi tentang sales, tentang penjualan. Kalau kita lihat bahwa penjualan sekarang ini seru banget ya, karena kondisinya berubah total sehingga muncul sebuah gejolak-gejolak baru yang membuat orang berpikir, apakah seharusnya penjualan saya berubah konsep, berubah taktik, atau tetap sama dengan cara yang lama gitu ya. Nah, saya tidak akan bicarakan strategi hari ini, tapi saya akan bicarakan tentang apa yang kita mesti lakukan ketika Anda sudah dalam proses setengah menyerah, sudah menjual dengan seksama, dengan disiplin, dengan fokus, sudah mengikuti semua kata mentor, sudah lihat vlog saya berkali-kali, sudah mempraktekkan, tapi kok ya tetap tidak bisa menjual atau susah sekali menjual. Nah, ada beberapa tahap yang Anda mesti lakukan dan saya akan sharingkan. Ini cepat, poinnya saya buat cepat supaya Anda bisa dapat ngerti poinnya, dan saya kira ini sangat relevan ya dengan kondisi sekarang. Yang pertama adalah Anda ketika menjual dalam kondisi yang sudah melakukan apapun dilakukan oleh banyak pengajar, mentor, dan Anda sudah yakin bahwa itu benar tapi tidak bisa menjual. Nomor satu, tidak boleh Anda pity yourself. Pity yourself itu berarti Anda play victim, Anda merasa jadi korban. Oh, memang saya nggak bisa jualan, memang saya tidak bisa cocok di dunia penjualan. Ini membuat Anda meyakinkan diri Anda bahwa Anda memang pantas gagal. Jadi tolong ya penjual-penjual yang mendengarkan vlog saya, salesman, saleswoman, sales warrior yang ada di luar sana, pity yourself ini benar-benar penyakit sales ya. Merasa dirinya nggak mampu, merasa dirinya nggak becus dan seterusnya. Bukan membaik, malah akan membunuh Anda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mesti fokus ke apa yang Anda bisa kontrol. Dalam dunia penjualan seperti kita ketahui, ada lebih dari puluhan faktor di luar sana yang membuat Anda tidak bisa menjual. Bisa karena ekonomi seperti sekarang, kondisinya berubah, bisa karena kompetitor Anda melakukan kegiatan yang di luar ekspektasi Anda, bisa konsumen Anda yang berubah preferensi, bisa karena Anda mendapatkan bad campaign secara nggak sadar, Anda nggak tahu ada orang yang menjelek-jelekan Anda, bisa karena konsumen Anda kemudian lagi tidak enak hati dengan Anda. Ada banyak puluhan faktor yang terjadi di luar sana. Fokus ke apa yang Anda bisa kontrol. Apa contohnya, Coach? Contohnya adalah apakah Anda tetap menghitung rasio jumlah dan konversi. Misalkan rasio Anda telepon hari ini dibandingkan dengan keluar atau visit. Rasio antara jumlah visit dengan jumlah appointment, jumlah Anda calling out, dan seterusnya. Fokus ke angka yang Anda bisa kontrol. Ini nggak di luar sana, ini di dalam genggaman Anda. Fokus ke hal yang bisa Anda kontrol. Fokus ke yang tidak bisa Anda kontrol akan membuat Anda depresi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sesekali kita mesti coba melihat strategi lama kita. Kita mesti switch ke pendekatan yang lama. Mungkin Anda rubah skrip Anda. Anda lihat skrip Anda untuk menelepon dengan cara yang 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, kembali untuk bernostalgia. Kalau dulu saya jualannya gimana ya? Coba lagi beberapa cara yang lain. Dan ini saya coba beberapa kali di diri saya sendiri. Kan sebagai coach kan juga kita harus menjual program-program pelatihan, pendampingan. Dan saya merasa ada beberapa cara-cara lama saya yang dulu tidak ada hasilnya, tapi sekarang membuahkan hasil. So, we never know. Okay? So, punyalah buku atau punyalah poin-poin, kalau saya taruh di handphone saya, tentang cara pendekatan prospek yang Anda cukup unik dan Anda bisa catat itu sehingga Anda bisa napak tilas lagi. Yang ketiga, clear your head. Clear your head, bersihkan kepala Anda dari racun-racun, dari suara-suara negatif. Terutama kalau Anda tadi kena yang pity ya, Anda mengasihani diri sendiri, Anda menyesali diri sendiri, kenapa kok saya gagal, why me ya. Anda mesti clear your head ya. Keluar satu hari, jangan fokus ke penjualan dulu, fokus ke hal lain yang Anda suka, hobi, nyanyi. Saya sarankan olahraga. Ya, olahraga itu menaikkan hormon-hormon yang baik sekali untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan daya juang ya. Hormon-hormonnya itu apa ya? Anda bisa cek ya, intinya bukan nama hormonnya tapi ada perasaan good feeling. So clear your head, meditasi kalau Anda mau, yoga kalau Anda suka. Kemudian nomor 4. Nah, ini cukup menarik ini. Anda mesti appreciate challenge ya. Ketika semakin sulit penjualan, Anda mesti merasakan bahwa Anda beruntung. Loh, kok bisa begitu? Lihat bahwa kalau penjualan itu mudah dilakukan, kalau penjualan itu bisa semua orang melakukan, maka Anda kehilangan profesi Anda. Tidak ada bangga-bangganya sama sekali. Kalau menjual itu mudah dan Anda juga jago menjual. Bisa ngerti poin saya? Orang lain bisa menjual, anak kecil bisa menjual, Anda juga bisa menjual. Ya kan nggak ada bangganya. Ya, jadi sesekali take pride of your profession. Ambil kebanggaan
dari profesi Anda. Banggalah jadi sales. Dan kedua, mungkin alasan kedua adalah kalau sales itu gampang, mungkin Anda nggak dapat kerjaan loh, perusahaan Anda nggak butuh Anda. Kalau gampang menjualnya, saya ingat kata-kata James Gui ya, sales gurunya Indonesia, dia mengatakan bahwa kalau perusahaan gampang sekali menjualnya, you will be out of your job like instantly, ya. Karena buat apa menyewa sales kalau perusahaan Anda gampang menjual dengan sendirinya. Oke, itu yang kelima ya. Jadi ada PT, kemudian ada fokus, kemudian Anda ganti ke average, ganti ke switch ke pendekatan yang lain, kemudian clear your head. Oh, itu yang keempat, kemudian accept appreciate the challenge. Nah, kemudian yang kelima adalah learn and forget. Keenam ya, maaf. Keenam adalah learn and forget. Artinya apa? Sales yang terlatih dengan baik, sales yang berlatih dengan baik, itu mereka juga berlatih ada satu otot yang namanya otot melupakan. Belajar dulu dari kesalahan, dan kemudian melupakan. Itu artinya apa? Kekuatan kita sebagai seorang sales itu perlu dipupuk untuk memiliki short memory. Harus mudah melupakan. Ya, Anda belajar dulu dari kesalahan. Anda lihat apa yang Anda bisa petik, hikmahnya, kemudian Anda forget, Anda move on. Ini adalah butuh latihan. Nah, cara paling simpel melakukannya bagaimana? Adalah dengan cara mencatat. Jadi bayangkan seperti ini ya, ketika Anda melakukan jengkel kenapa saya tidak bisa jual, jengkel kenapa tidak closing, maka Anda ambil buku, ambil note Anda tulis pelajarannya, Anda perhatikan pelajarannya apa, kemudian Anda kasih garis tutup atau Anda tulisin case close. Thank you untuk pelajarannya, saya move on. Ya, sometimes dengan menulis seperti itu Anda mendapatkan closure. Closure itu berarti ending yang benar. Endingnya Anda ciptakan sendiri. Jadi jangan ditaruh di beban Anda kepala, tuliskan di kertas kemudian Anda move on. It is very important untuk dunia penjualan karena you will never know. You will never know. Ada klien, ada prospek, ada siapa pengusaha-pengusaha yang pernah mengalami penjualan ini, Anda pasti merasakan. Kadang-kadang prospek Anda mari habis ngomong iya kemudian enggak, begitu ya. Kata temannya, kata suaminya, kata istrinya menyarankan tidak, berubah lagi dan seterusnya. Inilah masalah daripada sales. So you learn the lesson and then you forget. And then of course Anda mesti talk to someone else. Ini fokus ya daripada sales ya. Kebanyakan para sales itu hanya cerita tentang sukses stories. Hanya cerita tentang kehebatan dia, hanya menunjukkan mobilnya yang mewah, hanya menunjukkan komisinya yang berlebihan. Dan ini terutama yang lihat di post saya tentang bagaimana testimonial yang benar ya. Kalau belum Anda bisa lihat di post saya, kenapa testimonial gagal menjual. Saya meriset seratusan lebih daripada post selama sebulan terakhir, dan saya melihat banyak sales, banyak penjual di sana itu membanggakan uang hasil komisinya. Sebetulnya Anda mesti belajar untuk sharing kegagalan Anda kepada orang yang Anda percaya tentunya. Anda sharing kegagalan Anda bilang, look, saya gagal di sini, saya gagal di sini. Anda akan mendapatkan insight dari orang lain, karena sometimes kita buta terhadap apa yang kita lakukan. Hey, kenapa kita butuh cermin? Karena kita tidak bisa melihat muka kita sendiri tanpa bantuan cermin. Kenapa kita mesti ngomong dengan orang lain? Ya karena kita butuh orang lain untuk melihat apa yang kita lakukan. Siapa tahu mereka bisa melihat dengan jelas yang kita buram, yang kita hazy, yang kita nggak jelas apa itu, dan mereka bisa pinpoint. Nah, gara-gara itu loh bro, gara-gara itu loh sis. Right? So next, saya lupa nomor berapa, tapi saya move on ya. Saya lupa nomor berapa tadi. Sekarang next adalah Anda perlu membuat joke ya. Nah, Anda perlu membuat tanda bahwa Anda sudah move on adalah Anda perlu membuat joke. Joke ini apa sih? Joke ini adalah Anda menggunakan saya pernah ajarkan ini di vlog saya lupa udah sekitar 3-4 bulan lalu. Jadi Anda bilang sama prospek Anda, "Hai Mr. Prospek, saya sudah ditolak 20 kali hari ini, Anda yang ke-21. Mari kita lihat Anda menolak saya apa tidak." Ya, Anda buat joke itu, make it fun. Ketika Anda berkata seperti itu, Anda membuat kegagalan atau penolakan itu menjadi bagian yang cerita hidup sales Anda. Ya, make joke of it. Nah, joke-nya bisa terserah, Anda bisa ciptakan joke yang whatever you want. The point adalah Anda mesti having fun. Anda mesti ketawa dengan kegagalan Anda. Ketika Anda bisa melakukan 8 ini atau 7 ini, again saya lupa berapa nomor yang saya ngomong, Anda bisa catat di bawah berapa sih coach nomornya, saya lupa. Ya, Anda bisa melakukan apapun yang saya katakan ini dengan seksama, dengan disiplin. Maka ketika Anda tidak bisa menjual,
Anda sedang belajar sesuatu yang berharga untuk bekal Anda di karir Anda sebagai penjual berikutnya. Ya, you get my point? Alright, that's it. Semoga bermanfaat, semoga Anda kecepatan. Kalau Anda miss, tolong diulang video ini sehingga Anda dapat poin saya. Silakan Anda share, like, and comment if you want. You can save the video also kalau Anda merasa ini baik untuk Anda. Sampai besok kita ngomong hal yang lain. See you.